Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di sini terlihat kalau mobilnya Tuan Muda Abimana ini tampak berhenti di depan rumah sakit. Dan Tuan Muda Abimana bersama David ini turun dari mobil itu. Ketika mereka turun dari mobil, Tuan Muda Abimana ini menjerit-jerit memanggil suster. Tentu saja ya guys, susternya belum ada karena Tuan Muda Abimana ini belum masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Mereka masih saja berada di halaman rumah sakit. Tentunya di sini David sebagai asistennya atau pengawal pribadinya Tuan Muda Abimana ini diam saja melihat tingkah laku tuannya ini. Jika ia berbicara sesuatu, tentunya Tuan Muda Abimana ini akan marah kepada dirinya. Padahal di dalam hatinya David ini berpikir kalau Tuan Muda Abimana ini terlalu over ya guys, karena mana ada suster di halaman rumah sakit yang akan melayani pasiennya. Dan rupanya Kinanti yang berada di dalam mobil tersebut tiba-tiba saja turun. Tuan Muda Abimana melihat Kinanti yang ikut turun dari mobil itu, mengatakan kepada Kinanti kenapa Kinanti ini turun dari mobil. Padahal Kinanti baru saja sadar dari pingsannya. Belum sempat berkata banyak, Tuan Muda Abimana ini langsung menggendong Kinanti. Ia mengatakan kepada Kinanti kalau saat ini Kinanti masihlah lemah. Tentu saja dalam pikiran Tuan Muda Abimana ini Kinanti belum bisa berjalan. Dan Tuan Muda Abimana langsung menggendong Kinanti saat itu. Padahal Kinanti ini sudah kuat untuk berjalan. Namun Kinanti digendong oleh Tuan Muda Abimana ini diam saja ya guys. Ia takut jika berbicara banyak Tuan Muda Abimana ini akan tersulut emosinya. Karena seperti yang kita ketahui kalau Tuan Muda Abimana ini sangatlah pemarah. Namun pemarahnya itu hanya 30 detik saja. Dan David yang melihat tingkah tuannya ini hanya bisa tersenyum-senyum saja melihatnya. Dia pun mengiringi Tuan Muda Abimana untuk memasuki rumah sakit. Di scene berikutnya rupanya yang terluka ini Tuan Muda Abimana. Entah apa penyebab lukanya Tuan Muda Abimana ini sehingga mereka mendatangi rumah sakit itu. Ketika suster ini akan memberikan perawatan terhadap lukanya Tuan Muda Abimana, Tuan Muda Abimana ini meminta agar istrinya saja yang merawat lukanya tersebut. Ia tidak mau kalau suster yang merawat lukanya. Dan suster pun menurut permintaan dari Tuan Muda Abimana ini. Ia pun memberikan alat-alat untuk membersihkan lukanya Tuan Muda Abimana. Kinanti yang sangat bersabar pun melayani suaminya ini. Ia mengatakan kalau pada Tuan Muda Abimana, kalau mau dirawat istri itu bilang saja, nggak usah pakai acara acting-acting segala, kata Kinanti. Namun ketika Kinanti akan membersihkan lukanya Tuan Muda Abimana ini, belum tersentuh Tuan Muda Abimana ini sudah menjerit-jerit. Tentunya Kinanti di sini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini jangan terlalu menjerit karena akan mengganggu pasien yang lain. Tuan Muda Abimana yang manja kepada Kinanti ini mengatakan kalau ia saat ini sedang kesakitan. Maklum saja ya guys, Tuan Muda Abimana ini selalu meminta perhatian kepada istrinya ini. Ia sangat manja kepada Kinanti. Namun Kinanti yang sabar ini pun akhirnya membersihkan lukanya Tuan Muda Abimana.
Ia tidak ingin jika Tuan Muda Abimana ini menjerit-jerit lagi dan malu kepada pasien yang lain sehingga akan mengganggu rumah sakit tersebut. Akhirnya dengan sabar Kinanti ini meniupi lukanya Tuan Muda Abimana. Ia pun dengan sabar membersihkan lukanya Tuan Muda Abimana. Setelah Kinanti meniup tangan Tuan Muda Abimana yang terluka, Tuan Muda Abimana pun diam saat itu sambil memandangi istrinya. Mungkin di dalam hatinya Tuan Muda Abimana ini sangat senang jika ia dirawat oleh Kinanti. Seharusnya Kinanti ini menjadi seorang suster saja ya guys, atau perawat atau dokter lah, sehingga Tuan Muda Abimana ini jika sakit atau apa-apa tidak usah perlu orang lain yang merawatnya. Padahal mereka sudah mendatangi rumah sakit, tetapi harus Kinanti yang merawat lukanya tersebut. Ya tentu saja ini akan membuat tambah lucu dan kebaperan kita dibikinnya. Apalagi ketika Tuan Muda Abimana ini membuat tingkah-tingkahnya yang egois tapi ketara banget kalau Tuan Muda Abimana ini sebenarnya bucin kepada Kinanti. Ia tidak mau hal itu diketahui oleh orang lain, namun di dalam keegoisannya dan kebucinannya ini, maka makin ketaralah kalau Tuan Muda Abimana ini terlalu overacting terhadap semua kelakuannya ini yang membuat kita dibuatnya agak geli-geli dan ingin tertawa mengakak ya guys. Namun ini adalah kebucinan antara Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru tentang sinetron kesayangan kita ini, Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Dan jangan lupa saksikan setiap sore jam 5 di Antv kesayangan kita. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.